Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Bila dari jurusan Fisika, Program Studi Pendidikan IPA Kelas A, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, dengan melalui video ini saya akan mempresentasikan materi ekologi, yaitu keanekaragaman hayati. Pokok bahasan yang pertama adalah pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Nah, keanekaragaman hayati ini dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan, seperti warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat. Pokok bahasan yang kedua adalah macam tingkat keanekaragaman hayati. Nah, secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan atau jenis. Yang pertama adalah tingkat gen, dan yang kedua adalah tingkat individu atau spesies, dan yang terakhir adalah tingkat ekosistem. Tingkatan yang pertama adalah tingkat gen. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di samping, contohnya adalah Rosa hibrida. Meski sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies Rosa hibrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda. Hal ini karena susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan bunga mawar yang lain adalah berbeda. Tingkatan yang kedua adalah tingkat individu atau spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar samping, contohnya adalah palen-paleman. Nah, kalau kita perhatikan secara sekilas, bentuk fisik tanaman ini mirip, padahal semuanya merupakan jenis individu yang berbeda. Contohnya adalah pohon aren, pohon kelapa, dan pohon pinang. Selain itu, habitat pohon aren biasa tumbuh di pegunungan, mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Tingkatan yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Nah, adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Seperti yang dilihat pada gambar, contohnya adalah ekosistem tundra, ekosistem gurun, ekosistem laut, dan ekosistem hutan hujan. Dari tiap-tiap ekosistem ini, semuanya memiliki perbedaan, baik jenis tanaman yang hidup di sana, yaitu hewan-hewan, serta lingkungan yang saling memengaruhinya. Pokok bahasan yang ketiga adalah manfaat keanekaragaman hayati, yaitu pertama, meningkatkan produktivitas ekosistem di mana masing-masing spesies. Sebagai contoh, banyaknya jumlah spesies tanaman berarti memiliki banyak potensi obat-obatan. Yang kedua adalah keanekaragaman spesies yang besar menjamin keberlanjutan alam untuk mendukung semua bentuk kehidupan ekosistem. Yang ketiga, ekosistem hutan hujan Indonesia kaya akan keragaman spesies. Hilangnya hutan bakau juga akan berdampak negatif. Karena itu sama saja dengan menghilangkan manfaat hutan bakau. Yang keempat, terkelolanya sumber daya alam dengan baik akan meningkatkan manfaat alam bagi kesehatan manusia. Dan yang terakhir, keragaman hayati yang baik menyediakan sejumlah layanan jasa lingkungan alam bagi manusia. Pokok bahasan yang terakhir adalah pelestarian keragaman hayati. Adapun beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut. Yang pertama adalah penghijauan atau reboisasi. Penghijauan atau reboisasi dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dengan cara menanam pohon-pohon baru di lingkungan yang kritis. Yang kedua adalah pemuliaan. Pemuliaan adalah usaha membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang. Yang ketiga adalah pelestarian in situ maupun ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Nah, misalnya mendirikan cagar alam Ujung Kulon dan Taman Nasional Komodo. Sedangkan ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Misalnya penangkaran hewan di dalam kebun binatang. Contohnya adalah Taman Ragunan dan Taman Safari Bogor.
Yang terakhir adalah penegakan hukum. Adapun penegakan hukum dan kebijakan nasional dan internasional ini sebenarnya tergantung kepada masing-masing wilayah. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.